Nervous. Lu ngapain sih masih latihan? Orang lu cadangan juga. Goblok. Lu juga harusnya cadangan. Cuma lu jadi panitia aja lu, anjing. Sini. Tai lu. Tai gua. Tai lu. Lagi keras nih. lagi tanding. Oh, kirain jarang makan sayur. Enggak, nervous jadi ya. Gimana dia pencernaan juga jadi jadi nggak bisa berak gitu. Takutnya kalau pas lagi berak, kita lagi habis pemanasan berak, moodnya turun lagi tuh biasanya. Badan dingin lagi. Itu. Lu tuh padahal lu dipilih juga lu dari fakultas FISIP buat jadi tim kampus. Mangga. Tolol. Gua mending jadi wasit Smackdown aja. Enggak. Seneng gua. Enggak lu. Enggak. Terus yang pura-pura. Enggak. Gua sama temen tag team. Iya. Yang udah yang tinggal satu lagi. Iya, lama. Tapi dia gitu. Iya. Nah, kan nggak ada suaranya. Bener. Gitu. Tapi gua tahu sih kenapa lu nggak mau jadi cadangan. Kenapa? Ya karena lu malu kan, maksudnya ada teman lu nonton. Iyalah. Masa temen gue nonton di kursi, gue juga nonton di kursi cadangan. Semua sama-sama nonton dong. Mana harus pura-pura lagi defend. Iya. Defend. Mending gue di kursi penonton, ya kan? Sama aja nonton dua-duanya. Bener, sama-sama teriak lagi ya. Iya. Udah gitu lu dibayar jadi panitia. Iya benar, mending sini aja. Gua belum tentu, cedera juga iya. Kita jadi panitia aja bro. Aman. Aduh anjing enak juga ya, kenapa gua gak jadi panitia ya? Itulah, lu so-soan masih mengejar passion sih. Enggak idealis bro, maksudnya selama kita masih muda, ya transferan dari orang tua juga masih bisa dapet. Kenapa kita nggak coba suatu hal yang kita suka? Ya gua kan pengennya di sini di basket. Lu mah gara-gara duit doang gope per hari, tinggalin basket. Lumayan kalau sehari gope loh, bayangin kalau 1000 hari gue jaga. Kan acara basket nggak nyampe sepanjang itu, paling 2 minggu. Kan suruh bayangin aja. Iya sih, salah gua. Aja tanding, taunya temennya lurah, camat. Males gua. Ini pasti bacot ini mau cengin gua nih, tadi paling kenceng banget di tempat tribun penonton ngomong kayak begitu. Apa? Weh tanding doang, bajunya kagak basah tuh gitu. Masa cedera lagi latihan? Orang mah cedera lagi main, cedera latihan. Ada tau? Goblok. Ada atlet yang cedera lagi latihan. Iya, main kagak cedera iya. Orang tahu cedera. Kapan dia cedera? Pas tanding lawan siapa? Tanding lawan temen sendiri cedera. Gini, ini kayaknya lu kurang paham karena lu cuma bisa komentar lu di tribun lu. Nih ya, gua kasih tahu. Di Tribun Jabar lagi komentarnya. Wah. Jadi kalau buat cadangan mati kayak gua gini, kan kita kan tegang nih. Maksudnya kadang-kadang kita sudah di tahap ikhlas. Udah di tahap ikhlas kayak udahlah nggak bakal main. Jadi kita tuh di bangku cadangan ngobrol, gosip, badan kan dingin tuh lama-lama tuh. Terus tiba-tiba karena udah, biasanya kan kalau cadangan mati kan masuk pas udah margin udah agak 20 poin ya, gitu, jauh, baru masuk kan, badan udah dingin. Tapi kita pengen ngebuktiin, jadinya cedera, maksain. Mirip-mirip ini ya, kalau stand up, tampil di outdoor, udah deh, ngasal aja materinya. Iya. Tahu-tahu yang nonton banyak. Iya. Dan empuk sebenarnya, penontonnya empuk sebenarnya. Iya. Tapi karena kita soalnya asal-asalan. Kalau gue lihat dari gue nonton stand up di YouTube gitu ya, sama kita nih yang atlet-atlet tuh kayaknya perasaannya tuh sama gitu ketika. Apa tuh samanya? Ketika ya itu maksudnya ketika starting five-nya udah turun nih, terus kayak wah ini lucu banget, wah ini jago banget. Pas kita disuruh masuk gantiin mereka tuh kayak itu tuh. Oh iya. Jadi kadang-kadang suka beban, nervous, terus jadinya ya gitu. Harusnya bola nggak diambil jadi cedera. Udahlah, lu nggak usah sok ini lah nih. Lu bawa. Iya. Wow, apa itu? Aduh. Wah, pakai nanya apa itu? Suka pura-pura nggak tahu. Kan kita berapa kali ketemu. Lu pikir action figure lu setengahnya di rumah dari mana?
Dari sini. Udah gak pernah beli lagi loh. Udah lah. Tapi gue nggak dulu deh, gue lagi tanding. Gue juga lagi kerja panitia bro, nanti. Kalau ini panitia masih mungkin. Lu ngapain jaga kondisi? Main aja enggak? Ya, Apa yang mau dijaga sih? Itu Apa? pita suara. Enggak. Kan defense. Defense. iya. Aduh. Oh iya harus itu Padahal ya. hati ingin main gitu. Sama kalau ada yang berantem bisa mau ke lapangan tapi ditahan. Iya. Betul. So-soan. Betul. Atau enggak kalau pelatih kita emosi, kita yang udah coach gitu. Iya. Udah minimal lah. Iya. Coach lu aja, lu mau tipes, lu mau sehat, nggak akan ngaruh. Tetap nggak dimainin. Enggak kan. Udah capek-capek bolos kuliah, hak tempuh gua udah mentok, udah biarin dah, biar nonton UAS gua nggak ikutan UAS nggak apa-apa. Pas gua datang ke sini, si bangsat, cuman pakai anduk doang di dengkul. sama ngasih anduk juga ke Ganti baju warming up aja kagak. Ya, Dia gua- pakai baju datang yang turun dari bus itu. Masih pakai ini jogger pants. Kayak baju-baju orang cedera. Iya. Yang emang udah nggak akan pasti main lu gak akan. Enggak kan, itu kan baju-baju kayak gitu kan yang bakal kita bawa sampai nanti kita berumah tangga. Ih, Ah maksudnya? Iya, maksudnya baju-baju itu soalnya enak tuh buat dipakai buat tidur. Oh longgar Iya. soalnya. Iya, sama karena kita nggak punya prestasi baru lagi, jadi itu yang kita ingat. Jadi dipakai terus sampai udah berumah tangga gitu. Kalau dari temen gue begitu. itu emang lu parah lo, karena pelatih lu tuh bukan Coach Carter. Oh iya. Kalau pelatih lu Coach Carter lu harus pakai baju Jas. rapi, Pakai jas. Nilai lu Nilai harus bagus. IPK-nya harus bagus Nih, iya betul. biar nilai lu bagus, kayak nilainya 5 di Wis. kompetisi minum. Wah, nilainya bagus terus dia. Keren. Wah, emang soal minuman matanya sama anak hukum. Keren. Detil. Nggak bridging gua. Iya. Ngeri. Dapat aja ya. Dapat loh. Iya. Tapi nggak bawa gelas gua. Iya bener nggak ada. Nggak bisa deh minum deh. Ya us ya. Aduh Ya, nggak bisa. aduh. Lu sayang banget Bisa pengen deh. lo padahal tadi Udah gua cuma mau nggak susutan bisa. lagi deh. Aduh. Bukan Freddy Lamhot namanya. Siapa namanya? Kalau cuman menghadirkan masalah tanpa solusi. Betul. Ini kan masalah. Iya. Gua bawa solusinya. Oh iya benar. Apa tuh? Tote bag. Iya. Us. Ah cuma satu nggak bisa dong. Eh, Oh dua berarti gua nggak dapet. Ya, ini buat gua berdua enggak. berarti gua nggak usah. Lu yang berdua, gua Gua masih enggak. tanding. Ini maksudnya Pride kampus bro yang kita. Gua masih ini bro jaga depan tiketing. Bro-broku. Bukan Freddy Lamhot namanya bro-broku. Kalau nolong cuman setengah-setengah. Lu bawa nama orang lo. Hah? Siapa itu? Lu pada nggak akan kenal. Gua doang dengan teman-teman kampus gua yang tahu siapa itu Freddy Lamhot. Oh. Freddy Lamhot Tumbur Situmorang. Distributor. Hah? Distributor. Enggak distributor. Orang biasa aja. Iya distributor buat di tongkrongan kan? Distributor pada tongkrongan enggak juga. Enggak juga. Tapi ada terus dia. Ada terus. Oh iya. Hadir iya. terus. Oh iya logistik. Biasanya panggilannya logistik. Iya. Nama panggilan kan namanya Freddy Lamhot Tumbur Situmorang. Iya. Panggilannya busuk. Anjing, masa orang panggilannya Enggak, busuk? karena tiap kali dia datang Panggilannya udah bau-bauan. udah busuk. bau busuk kalau dia udah datang. Wah, bau busuk nih Aroma gitu. dia, Aroma ya panggilannya ya. 1, 2 namanya rule of 3. Bus. Keren juga lau. Bentar ya. Gua lipet dulu dah. Ya. Demi Lu rapi banget tuh. Hah? Rapi banget. Mau nonton lu bangsat? Beres lu nggak nonton main, ya udah beresnya kan jadi gue tinggal Ya langsung cuma lu cabut. gak usah gitu dong bilang ke temen, itu temen gue ini duduk nongkrong mah mendingan sama kita di belakang lu ngomong kayak gitu kan udah Gua gaib. kasih tahu pengorbanan gua, mata kuliah gua hukum agraria itu Nah. bolosnya gua udah 3 kali. Ya kalau misalnya di kampus lu harus juga ngerti dong kalau misalnya lagi tanding universitas tuh kadang-kadang pelatih kita bawa orang yang dari klubnya dia. Iya, tapi kan yang gua tahu temen gua itu anak basket, ikutan tanding ya gua datang dong. Wah temen gua main, gua cabut. Kagak lu mah emang nyari alasan buat cabut aja, emang ada orang kayak lu tuh begitu di kampus gue juga ada. Bang, ini minumnya kapan bang? Ini Katanya lu Oh. mau jadi panitia. Oh iya. Eh, Enggak, saya habis panitia bingung lah. tadi mereka berantem, ya saya pengen nungguin ini panitia lagi aja. pusing, Oh, udah iya, pesen bener. medali, Ya. cuman nggak jadi hari H. Iya nih, bentar lagi. Hari H belum jadi. Belum jadi. Dia lagi pusing. Lagi dikebut Padahal di sana. udah mesen tuh ke Iya, betul. Kosambi. Di Kosambi. Iya. Tapi mesennya H-1. Iya, memang Udah pesen mepet medali, biasa. belum jadi. Biasa pakai bon kosong. Iya. Baru kosong. Ada 2 bonnya. Iya, bonnya ada 2 biasa. Terus itu apa namanya? Untuk LPJ terakhir. Terus apa namanya? Tulisan juaranya pun bukan juara turnamen itu, kayak Oh, yang ada ini- aja. ini yang juara ada. satu aja? Juara 1 yang Iya. umum aja, general aja. Iya. Ntar gue buka dulu nih Five Black Tea. Oke. Karena Five Black Tea ini salah satu best sellernya dari Five. Wis,
Sesering itu lu minum. Kemarin lu gua ajakin minum waktu di warkop lu nggak mau, lu sekarang lu tahu-tahuan lu. Waktu di warkop kan bro, background orang kan moodnya beda-beda. Waktu itu kan lagi ya banyak lah, lu tahu lah. Iya, Lagi ribut sama cewek lu ya? Enggak sih. Bukan Ribut sama cewek, Sama ribut sama dosen. Oh. Dosennya macarin cewek gua. wah. Emang berat sih, pengaruh sih itu. Iya. Gua buka dulu ya. Iya. Bukaan segelnya udah paten banget, ini nggak mungkin dipalsuin. Anjing, tapi ya juga sih walaupun gua besok tanding juga percuma ya Bang Bore. Iya, latihan paling cuma duduk. Mending lu latihan duduk deh. Daripada lu latihan gini-gini, mending latihan. Oh iya. Itu kan harus kuatnya harus Oh kuat makanya kalau latihan basket gua sering 1 menit begini nih. Nah, gampang kan? Pakai iya. tongkat sininya biasanya di alun-alun. Gini nih, terbang. Enggak, bukan. Tahu nggak ya? Masuk besi kan? Bukan yang Nggak mesti dari alun-alun bukan yang juga. Aladin, bukan. Yang masuk besi sininya. Iya, bukan yang itu ada. Habis latihan itu basket ada orang lewat pakai pengait, bajunya kebuka. Jadi ketahuan. Ada kan itu? Kesangkut. Yang posisi duduk juga ada kan? Bukan yang sila, yang posisinya Oh iya, duduk tapi gini. kursinya nggak ada. Nggak ada kursinya. Ada. Kalau yang duduk dia yang pakai topi-topi fedora begitu biasanya. Iya. iya. Sambil nunduk itu dia. Iya, yang topi-topi kayak topi Axl Rose begitu dah. Tapi emang kalau misalnya latihan basket itu ada Slash. yang begini, ada yang nyender begini, nggak pakai banggul. Jadi nyender di tembok gitu. Itu latihan cadangan memang. Oh, buat itu. Ntar dulu, kenapa ya kagak bisa ditutup? Mau dibuka. Mau gue tutup kan udah kita tua. Oh, udah. Udah. Cepet juga ya. Nggak mau bisa ditutup. Ke kanan. Nih, makanya Ke kanan. makanya gue bilang, lu kalau lagi nonton basket jangan minum. Lu pakai kresek hitam. Deh, dikit Bro. begini. Emang kok gak lihat lu oper-operan begini? Kenyot. Yang gitu tuh cakep tuh. Anak mana tuh? Begitu. Nggak masalah siapa yang tanding. Yang penting mabok anjing. Oh itu peribahasa. Gak masalah siapa yang tanding. Iya. Yang penting mabok Anjing. anjing. Pantun 2 bait. Pantun. Oh, iya. Kalau itu dia sengaja pakai sedotan boba tuh, biar dari jauh dikira minum boba gitu. Padahal minum ini vibe. Udah saya tutup tuh bisa. Udah sini lah nggak apa-apa. Pelatih coach mah udah pulang. Kan tadi timnya tadi sudah kalah. Tapi jangan Coachnya udah stres udah pulang. Makanya gue berani kesini benteng-benteng minuman. Kalau masih ada coach kan gue juga segan sama coach. udah. Cheers dulu dah. Nah, ya kan, biar lu jadi panitia medalinya cepet dapet. Nah. Biar lu jadi pemain inti. Ya kan? Kalau gue biarlah jadi gua. Nggak, tujuan lu hidup apa Bang Bur berarti? Ini kan dia suka basket tapi akhirnya dia menyadari kalau ya udahlah daripada gua jadi cadangan nggak dapat duit nggak dapat apa cuma dapat cedera. Ya udahlah, gua dapat duit dari panitia gitu. Saya paling dikit dikasihnya. Dia kan pengen jadi panitia gara-gara ya udah suka basket, ya udah lumayan dapat duitnya kan. Kalau gua kan karena sosok idealis nih pengen tetap berjuang. Walaupun pas nanti tim gua nenteng piala, gua ngerasa kontribusi gua apa gitu. Kayak Ya lu kan tetap ikut foto. itu dia maksudnya dulu Foto setengah ruku ya? Enggak, gua tuh dari Yoi. enggak itu pemain bola. Enggak, pokoknya ntar ada di Instagram dia, di feednya dia lagi gigit medali. Padahal dia nggak main. Oh iya, betul. Nah itu tuh gue pernah ngerasain itu waktu gue SMA. Itu tuh gue bingung harus ngerasain apa. Jadi tim gue menang, terus gue seneng nih. Terus pas ada orang kasih selamat ke gue, congrats ya gue. Karena lu cadangan. Gue cadangan, gue nggak kontribusi apa-apa, gue nggak seneng gitu. Tapi gue dipaksa dengan semua kemeriahan itu gue harus seneng gitu. Di sisi lain kayak gue nggak. Ya lu kan part of the team. Iya, cadangan namanya juga. Cuman kan maksudnya. Cuman emang sialnya aja nasib lu, yang posisinya bareng sama lu itu jago banget. Iya betul. Jadi timpang banget. Jadi pelatih pun kalau mau ganti, aduh anjing, jauh banget skillnya. Iya, bener, jadi mending bener. gak usah Lapis ganti. duanya jauh banget Iya, gitu. Iya sih. Kadang-kadang ada pemain kayak dia nih, misalkan dia harusnya apa ya, point guard. Cuman karena temennya jago banget, ntar dia bisa rela berubah ganti posisi biar gue bisa main. Oh iya, betul, iya. Suka-suka ada yang bisa begitu. Dan kadang-kadang itu keselnya adalah kalau kita di tingkat-tingkat universitas, klub gitu segala macam, kadang-kadang suka ada orang bawaan itu, Lang. Bawaan siapa? Jadi kayak bawaan lahir, jadi kayak saya pengen sate. Enggak. Jadi dia gimana pun caranya, ini anak ini dimasukin ke universitas ini gitu. Iya, Ada biar juga gua yang mau main tim gua nih. Iya, ada juga yang emang orang tuanya nitip. Itu kalau main di klub. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita lagi main kayak zaman dulu kita main ekskul, tanding gitu-gitu kan kita
kayaknya orang tua nggak usah nonton ya. Iya. Ini pas kita tanding, kok ada orang tua yang nonton sih? Itu aneh banget. Di Support. di Iya. kita. Itu support kenapa di banget. kita aneh banget. Kenapa? Di bule kan wajar. Iya. Anaknya pada tanding, orang Orang tuanya tua pada nonton. Iya. Itu wajar. Kenapa di kita aneh banget? Kenapa? Karena jadi atlet tuh nggak disangka-sangka bisa sukses. Ah. Lu mau makan apa sih lu jadi atlet? Iya. Nggak disupport. Nggak disupport. Jadi janganlah udah mending lu kerja kantoran aja di Sudirman tuh. Iya. Senin sampai Jumat ngantor gaji 5 juta, iPhone Tapi 13. Tapi masuknya lewat jalur beasiswa basket. Di Bisa. kantornya basket aja gitu. Iya, benar. Ada Emang di kantor ada juga beasiswa? Ada kayak di Atlet. bank gitu banyak. Oh. Jadi ntar uangnya dikasih ke kas. Enggak gitu. Enggak. Enggak gitu. Ibu Neni gitu, enggak. Enggak ya, tetap biasa Nggak, aja. kayak ngulek-ngulek struk ATM, terus kita tombok ke tong sampah, enggak gitu. Kalau dibanting ya. Tapi Iya. gua pernah lu kuliah kayak begitu, kepo. Kepo apa? Kepo. Ngeliat-liatin struk ATM. Hah, di Di tong Pengen lihat, sampah. si anjing ini berapa sih sisa saldo? Oh. Kan ada sisa saldo Ada. Ada sisa saldo aja. Apalagi yang sebelum gua tuh kan. Kalau yang gaya-gayanya tengil, Berapa? anjing nggak ada Betul, juga duit betul. lu. Tapi zaman dulu gua SMA terus gue masuk klub segala macam, itu yang suka weekend terus orang tuanya nonton latihan, nonton tanding. Biasanya itu adalah biang makanan enak kita. Kalau habis selesai. Karena orang tuanya bawa. Bukan bawa, diajak semuanya. Oh, bukan Beres yang bawa. main. Iya, beres main. beres tanding kan gitu. Uus, kamu tadi bagus banget reboundnya gitu. Semua dikomentarin memang bener itu adanya. Jadi kayak emang ngerti mereka passionate di basket, tapi kayaknya karena sibuk bisnis jadi pengen Emaknya dulu timnas putri kali. ada beberapa yang gitu. Cuman Kalau nggak emaknya dulu sekolah Katolik. Basket betul. soalnya. Memang basket kan emang buat ke swasta kan. Ya, Bener, kalau pengen bener. lihat cici-cici gemes nonton saja basket gitu kan. Lagi kecapean pipinya merah. Betul. Pipinya Gitu. merah tuh. Lagi Tapi capek. enak. Ini dikuncir gini kan? Iya. Kuncir. Tapi Poni itu- kuda. Ini jepit di sini nih. Tapi zaman dulu tuh paling enak tuh kalau sama orang tua yang gitu tuh yang walaupun kita juga sebel ntar dia masuk tim walaupun dia skillnya di bawah kita ya. Tapi yang gue sadari adalah tiap weekend gue bisa makan Pizza Hut Oh, diajak makannya atau Pizza enggak Hut. Hanamasa. Bener, atau Paregu tuh. Ah iya bener Paregu. Yang all you can eat juga. Iya, all you can Iya, eat juga ya. Pare gua. Ada di Ada Pondok Indah. lokal kan Arteri, ya? di Lokal Arteri. ya? Sorry. Kan dulu belum main ke Jakarta. Oh iya. Dulu tahunya ke Jakarta kan ke kota doang. Ah iya betul. Ada di sana Plaza dulu juga all you can eat. Apa tuh? Ada lupa namanya. Oh yang ini ya ice skating itu. Iya enggak? di IP, iya di IP Tapi ada ada di all IP. you can eat-nya. Paregu itu. Bukan Paregu. Buregu. Hah? Mas Regu. Hah? Mas Regu makan beregu. Makannya apa biasa traktir Pizza Hut gitu. Pizza Hut atau enggak? Hokben. Enggak. Dia nggak mau bahas. Gak mau di skip Nggak sama ngerti dia. gua, nggak ngerti. Terus abis itu nasi padang yang mahal yang pakai pagi sore gitu. Oh, Iya. enak banget yang dihidang ya. Iya dihidang gitu. Terus kayak, aduh, kan biasanya mental yang bisa milih aja, maksudnya milih sendiri dari awal kan. Ini tuh kayak, aduh, ayam pop, misalkan gini, kita mau ngambil ayam pop nih, tapi ibunya gini, ayo nak, nih ayam popnya, kita langsung kayak, aduh, pesan lagi aja gimana ya, gitu. Soalnya kan disajiin kan emang cuma Oh, iya, segitu, iya. gitu. Iya. Seolah-olah kalau nambah tuh malu banget gitu. Nah. Pas minta ayam pop lagi tuh kayaknya Iya, ngerujak si anjing. iya. Lu makan yang ada aja ngapa gitu. Iya. Nah kalau gue tuh triknya makan yang sekiranya ngebuat orang kasihan. Jadi gue coba pakai bumbu Heeh. sama yang singkong ijo, Oh, iya. ya kan gini. Terus gue makan aja gini, gitu. Bos kok nggak makan dagingnya banyak tuh, ada rendang, ada ini segala macam. Oh iya tante, iya gitu kan. Zaman dulu kan kita kalau rendang gitu kan kadang-kadang suka nggak bisa makannya ya karena Iya. nggak biasa gitu. Iya, ini serat-seratnya bisa. Iya, aduh, pengen ayam pop. Aduh, ya ini aja tante nggak apa-apa, atau nggak telur dadar tuh deh. Sayang kalau di restoran Padang kayak gini makannya cuma telur dadar doang tuh bisa di rumah, dia bilang gitu. Ya tante biasa di rumah juga gini. Rumah saya gitu. di Padang gitu. Wah, Kebetulan. ya emang saya di sini juga di Jakarta buka fotokopi. Iya lagi bener. Aduh iya, kenapa gitu. ya? Sekalian aja gue ngomong gitu ke ibunya. Iya. Terus akhirnya, pengen ayam pop juga. Ya Allah, udah setengah nih, perut udah keisi setengah. Ya udah, akhirnya ya mau ayam pop gitu. Ya udah dikasih gitu. Asli, senangnya begitu. Tapi gue pernah loh hampir berantem di rumah makan Padang yang dihidang gitu. Kenapa? Nggak mau dihidang. Oh, pengennya milih, Iya langsung aja udah gitu, orang udah tahu iya. pesan apa Kenapa nggak ngapain. mau? Iya ngapain sih. Tapi gitu. kan bisa dia bilang, oh nggak usah kalau gitu. Oh, lu lagi mabok kali Bang Bor? Enggak Iya kali, dong. mabok itu, gini kuah bule. dong, kalau mabok kan malam. Rumah makan Padang mana yang buka malam? Ada, Di mana? Padang malam. Oh. Gampang ya. Padang apa yang malam? Padang malam. Iya, bener. Sebelah fotokopi kan?
Kalau malam-malam tuh warteg gitu yang Oh, buka iya. sampai malam. Warkop. Itu warteg-warteg di Jakarta tuh yang Warkop. 24 jam. Yang pegangan-pegangan yang emang enak gitu kalau malam. Kok bisa ya warteg itu kan udah dingin ya? Tapi kok enak ya? Masih ya? Yang gua makan-makan itu kalau warteg yang di Jakarta anget, nasi anget baru pada Diketekin dulu kali enggak dikasih minyak kayu putih. Diketekin sama istri. Siapa ya? Iya, maksudnya kan Tadi iya nih. Kenapa? kayaknya Bau ketiak istri. Kepalanya. oh lu bisa ngeramal masa depan? Kan gue belum nikah. Oh iya benar. Coba tar ya. Wah, Membangkang kan? bukan. Pemberontak. Bau revolusi. Pemberontakan. Aduh dong, Cis. Oke, cheers. Udah lama nih nggak cheers. Cheers. Udah lah, fuck lah anjing lah, nggak tau lah, Iya, nggak usah udahlah, basket bro. lah anjing. Ya lu kalau Yalah. basket sekarang mah udahlah. Yang penting kalau nggak masuk tim, nggak main ya udah nggak apa-apa. Seenggaknya lu udah pernah mencoba yang terbaik. Ntar bilang tim lu medalinya nggak ada nggak apa-apa ya? Pusing juga nih namanya nunggu Oh, medali. lu belum beres? Belum. Ya anjing, iya. Kayaknya pakai yang ada, jadi yang juara 1 yang volley adalah piala volley. Juara 2 aja. Juara basket, tapi yang di atasnya begini kan? Iya. Pok, ini mau slam dunk tapi kok bolanya jauh Yang gitu. juara 2-nya paduan suara. Ada mic ujungnya. Oh, jadi ini tuh tanding ini tuh dalam rangka lagi rektor cup kita ya? Enggak, dia kan Lagi- karena Oh, ini ada cabang olahraga lain. enggak, piala basketnya belum jadi. Bukan piala Dia basket belum jadi, jadi di buru-buru. Kosambi nyari yang ada aja. Nyari yang ada Ada aja. juara 1 volley mau nggak? Kan lu pernah kan dulu zaman dulu SMA gitu dapat piala apa, tapi di atasnya tuh beda sama cabang olahraga lu karena memang itu dadakan. Tapi yang gue bingung tuh ketika kita lagi tanding basket atau olahraga apapun yang lagi di kampus gitu, ngerasa nggak sih kalau misalnya brand-brand negatif yang biasanya support Benar. rokok, Fast food. fast food, Iya. Dulu kan sempet tuh rame tuh di Konoha. Nah, Volley. volley. Sponsorin oh iya, sama rokok. Oh iya, bola juga. Bola juga. Bola juga. Liganya kan namanya. Basket juga. Iya, Streetball. Tapi sebenarnya Liga Inggris pun Tapi kan kalau sponsorin. streetball kan Ya enggak, maksud gue tuh kayak kadang-kadang gue ngerasanya kita nih dituntut untuk kayak misalkan hidup sehat gitu segala macam. Tapi di realitanya kita lihat atlet-atlet luar negeri kayak yang boxing itu ada judinya. Maksudnya ada bettingnya tuh di situ. Jadi sponsornya tuh Iya kan betting. Liga Inggris rumah judi kan? ya Barclays. Iya. Barclays. Terus si apa yang UFC tuh kayak ada apa namanya? Karena ada mereka, bir, karena ada apa? mereka mah udah dewasa, Iya ya. nerima, nggak munafik. Oh, kalau ada judinya gitu ya Iya, udah aja ya dilegalin udah, gitu, nih. nggak munafik. Karena memang itu yang membuat itu jadi seru juga gitu. Dulu ada olahraga yang disponsori bukan brand negatif, Apa? basket. Ada. Oh, permen. Hexos. Oh iya permen ya, Hexos. Iya Sama betul. Kadang-kadang gue suka mikir yang ngebuat gue tadi akhirnya berani buat minum ini adalah karena waktu itu gue main sama bocah-bocah sastra, kita patungan lah, kita main di bar gitu. Terus ke klub gitu. Ya jadi udah mabok di luar, tinggal joget di dalam tuh. Terus gue perhatiin, lah ini kan atlet nasional. Lah ini kan superstar atlet ini. Oh, minum juga. Minum juga. Terus gue bilang kayak, padahal kalau lu di iklan, ayo rawat tubuh Anda. Iya, betul. Ayo hidup sehat Hidup gitu. sehat. Tapi ternyata Latihan. uang dari campaign itu buat dia party. Karena untuk jadi palsu tuh ternyata capek ya. Bukan untuk jadi palsu. Makanya mendingan kayak kita, kampanye udah ini dari awal. Jadi uang dari sini dipakai buat beli ini lagi. Waduh. Sama seperti orang pada kebanyakan Iya, iya. di negara Konoha. Iya ya. Kerjanya halal, Iya. kerja keras, Iya. habisinnya beli yang haram-haram. Betul. Hanya untuk 2 hari. Anak-anak hukum tuh perspektifnya walaupun Iya. mereka doyan nongkrong karena sering nongkrong, perspektifnya terbuka luas. Iya enggak? Lu Betul, kerjanya betul. halal. Iya. Lu kerja keras. Betul. Iya. Tapi lu habisin having fund-nya Buat beli yang haram-haram. Masalahnya dari 7 hari seminggu having Atas fun-nya- nama self healing. Nah, having fun-nya cuma ada 2 hari kan? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja Iya, kan Itu dibanding pun 5. kalau Sabtunya nggak demanding dari pasangan ya. Nah, jadi 2 hari itu biar diedankan ya harus Diedankan. Iya. pakai yang haram. Karena kalau Biasa biasa aja emang podcast kamar 36 nih. aja nggak bakal malocon. Iya. Kalau 2 hari itu nggak dimanfaatkan dengan baik, sayang, udah kerja lagi Cuma sebenarnya. kadang-kadang Iya, gue suka berpikir gitu, ini orang kan perasaan kerjanya tuh legal gitu. Iya. Gitu. Kenapa waktu dia having fun-nya dihabisin duitnya ke yang ilegal-ilegal? Karena Tapi mereka- padahal itu kita nggak apa-apa ya. Maksudnya kayak toh yang orang yang berkomentar itu kita kan tidak tahu. Maksudnya hasil dari dia bekerja tuh untuk apa gitu. Ya walaupun sebenarnya itu hak-hak dia juga. Betul, maksud Cuman gua- gue kalau berpikir, agak konyol juga ya sebenarnya. Ya giliran nanti ada atlet yang ketahuan main di klub apa di bar, dibilangnya Karena kayak makanya di klub mainnya. iya benar, bukan klub musik. Iya. Jadi kalau misalnya dia lagi mabok,
"Bang, keren bang kemarin lu di klub ini." "Iya, kemarin gua lagi asik banget." "Enggak bang, maksudnya di klub abang sebelumnya." "Oh, emang gua lagi Geser sih emang lagi waktu itu. geser gitu." Dia bentar doang di situ terus kayaknya crowdnya nggak asik habis itu pindah ke. Iya. Ya biasalah ada callingan dari cewek sebelah sini, ya gue pindah lah, gue Nggak, tapi geser gitu. mungkin itu karena mereka stres juga kan. Iya, nah itu dia maksud gue kayak lu Iya. menuntut seorang atlet untuk mendapatkan mengharumkan nama bangsa gitu. Tapi gara-gara lu ketahuan sedikit aja kayak lu seneng-seneng dengan hasil kerja keras lu, yang gua tahu kayak atlet aja kayak dari pagi ke pagi makanannya dijaga, Ya. tidurnya dijaga, main nggak Latihan, boleh, bahkan ya. handphone juga Nggak kadang-kadang ada. juga disimpan gitu. Terus tiba-tiba dia dapat satu momen, mungkin dia udah lama nggak ketemu sama teman lamanya, dia udah kayak wah saatnya nih ada alasan yang tepat buat gua kayak nggak apa-apa deh nih gua minum-minum hari ini gitu. Terus viral. Terus karirnya berantakan, terus bilangnya kayak malu-maluin Indonesia. Padahal kalau lu lihat itu perspektifnya secara dia, Dennis Rodman baik-baik aja. nah tapi kan karirnya berantakan. Iya, tapi kan Oh, ya iya. cuek aja. Tapi Dennis Rodman itu atlet pertama yang jadi dirinya sendiri. Iya, kan dia yang bilang, capek gue di lapangan lu tuntut Iya, masa di bawah iya, dituntut gitu iya. lagi. Dia cuek aja ya. Ini, Padahal ini, mungkin ya. Ini Dennis Rodman, ini. Padahal ya, Ini Dennis Rodman. menurut gua Rambutnya nggak pink. enggak. Iya dong. Kan dulu pernah. Oh iya benar. Dulu pernah pink. Jadi Waktu dia pas- masih kurus dengan bahan materi dia trackpad itu. Oh. Aduh. Cipet, Perut cipet. QWERTY. QWERTY. Perut Ini QWERTY. trackpadnya tuh. Masih Jadi terbang. gue pernah bilang gini ke teman gue, kalau seandainya Dennis Rodman dan Michael Jordan ada di zaman sekarang, kayaknya jadi legend bukan Michael Jordan, Dennis Dennis Rodman. Dennis Rodman. Karena dia memenangkan hati netizen. Betul, Iya. karena dia jadi dirinya sendiri. Di zaman dulu kayak orang mah abis tanding ya pulang ke mes gitu, dia mah ya gue tadi rebound udah banyak, kontribusi Iya. ke tim udah, masa gue nggak boleh party? Toh jam 1 gue pulang kok gitu. Toh juga besok gue latihan, tapi itu nggak cukup buat ngebungkam orang-orang soal mindset atlet. Nah, lu bayangin di negara kita ini, kita tertinggal berapa tahun gitu. Jauh. Jauh banget, jadinya kayak kesian. Gimana jauhnya? Segini. Kali kita ngomong jauh. Jauh. Jadi Kalau jauh, kan kayak masih dekat. Iya. Jauh. Oh, ini udah nggak kelihatan ya? Udah jauh banget. iya benar-benar. Ketinggalan jauh. Kayak orang Jawa, kalau melebih-lebihkan sesuatu tinggal dipakai u aja. Wasu, bangsat, Waduh. kuwede, waduh. Kecil. Tinggal nambahin u. Bener juga. Panas. Iya. Kulit. Nah bener-bener. Dingin. Dingin bisa nggak? Terlalu dingin. Kan Enggak panas ada. kan. Kualat. Kok emang kualat. Oh enggak ya tuh ya? U-nya 2 berarti tambahin. Oh iya. Kualat. Kan U-nya 2. Kenapa gue ikutin sih? Tapi intinya kenapa ya, maksudnya kita suka ngelihat kayak kita mengidolakan Cristiano Ronaldo di bola, kita suka Gua sama enggak. ya taruhlah orang-orang di Indonesia. Gua Lu Zola. sukanya apa? Zola gua. Oh, Zumi Zola. Zumi Zola. Enggak, Gianfranco Zola anjing. Oh, gue kira Zumi Zola. Apa Zumi Zola emang? Gue juga gue ngefans banget waktu dia di sinetron. Lu Ganteng anjing ya. Lu mau di jurang gue tolongin tiba-tiba gue Ayo ditinggalin. gua jangan deh. Gua Toti. Oh, Toti. Oh, baso. Heeh. Toti. Iya, bakso ti mana? Ih, Toti ya. Itu bakso Titoti, bakso Titoti. Enak. Itu Di kalau Ciledug. kalau jokesnya dulu Toti lagi sekolah ditanya sama gurunya, kemarin habis liburan ke Bandung ya? Iya. Iya, sama siapa? Sama. And mama, and papa, and Toti. Enggak, salah pas lagi tidur. Toti, kamu tidur di mana? Jadi Toti, ayah, Toti, ibu gitu. Oh, enggak, kalau Harusnya gua taunya gitu jokes gua, beda bro. Iya, lu Ampera, masalah, anjing. and- Fuck lu rumah di and Ampera. papa, and mama, and Toti, gitu. Toti apa yang terkenal? Aku tahu. Apa? Tati Toti. Tati Toti. Toti, Tati Toti. Toti. Aduh, gue inget banget, gue kenapa inget banget jingle itu? Hmm? Karena gue tiap SMP tuh bangunnya 4:30 subuh. Hmm. Kalau dia udah lewat, berarti gue udah telat. Oh. Karena dia udah jam 5 mengarah 5:30 tuh Kalau dia dulu lewat. gue bukan Tati Toti. Apa? Dulu sampai sekarang masih ada di Komplek Barata. Namanya Ibu Donat. Gue bilangnya Ibu Donat. Ibu donat. Ibu Donat bukan. Oh, jangan. Tapi dia jinglenya seperti ini. Dia manual, keliling komplek, tidak sampai sekarang. Kemarin gua lebaran ke rumah nyokap gua masih ada tuh.
Pakai apa? Pakai suara dia sendiri. Terus pakai mic, Dia Ngomongnya nggak apa? pakai mic. Ngomongnya apa? teriak. Donat. Dia mungkin pakai intercom kalian itu kali yang bluetooth Nggak, itu sih. nggak pakai. Dia tiap hari lewat komplek dengan nada yang sama. Dan dia effortless. Dia naik sepeda ontel. Donat. Dia lagi ngelewatin rumah ekspatriat orang bule, suami istri. Jangan. Suaminya mau KDRT dia. Donat. Langsung nggak jadi. Akhirnya jadi Istighfar. bantu lagi. Langsung jadi. Gue tuh kadang-kadang suka ini tahu, suka kesel, suka sedih, suka gimana ya, kayak kita ngelihat atlet luar negeri having fun dengan hidup mereka gitu, dengan dia punya. Ya kan sering banget ada berita, Iya. atlet ini pesepak bola terkenal ini lagi ada di klub ini. Iya. Beli gitu. mobil ini. Iya. mahal. Dan kita tuh kenapa treatment ke atlet kita sendiri lebih buruk gitu. Padahal mereka nih yang achievementnya lebih tinggi melakukan itu juga kok gitu. Sama kayak ini. Ada atlet main kalah. Iya. Digoblok-goblok. Asli. Lu nggak Asli. tahu emang dia buat tanding itu tuh dia Benar. latihan berapa tahun ya. Asli. Oh iya ya udah nggak apa-apa kalau kalah ya udah emang ya Iya. gimana lagi gitu. Yang goblok-gobloknya juga sambil tiduran aja di rumah kan. Tolong Iya, malu-maluin Indonesia. Padahal atletnya kan nggak punya utang apa-apa ke dia gitu. Nggak harus ngasih emas ya nggak harus. Iya, maksud- Gue ngeliat kayak misalnya beberapa public figure dihina nih. Oke lah, karena attitude-nya, karena mungkin sikapnya atau gimana gitu. Pemain bola dihina cuma karena kalah. Iya juga ya. Padahal kalah adalah wajar ya. Iya. Wajar kan tahu. Menang kalah seri ya wajar pasti Iya. ada. Masa timnya mau menang mulu? Panitia ini tai juga kadang-kadang. Jadi kalau misalnya, jadi mereka kan punya duit per hari kan. Jadi kalau kadang-kadang tuh mereka pengen dapet double, jadi caranya gitu. Taruhan sama tim yang lagi tanding. Oh kalau gua enggak. Eh, Gua kerjasamanya sama wasit. kamu wasit. Anjing. Bukan ngatur skor. Banyaknya Kalau- out. Bukan. Apa? Banyakin kartu ya. Kan kalau kartu kuning, kartu merah bayar. Oh, iya bayar ke pertandingan kan? Iya, Ke bayar ke penyelenggara. wasit. Iya, nanti beres pertandingan, ini kartu kuning 5, ini kartu kuning 4. Ya udah satu Iya. kartu kuning, satu kartu kuning itu harga 20.000, kalau kartu merah 50.000. Ah. 9 kartu kuning, 180.000. Makan-makan dah. Kalau di liga-liga besar itu bayar juga nggak sih? Enggak ada. Liga Inggris, Liga Nggak ada. Inggris gitu nggak ya? Karena- Bayar. Kalau kartu kuning? Bayar, kartu Nggak kuning, ada. kartu merah bayar. Bayar goblok. Bayar wasitnya kan? Bukan, Bayar maksudnya kena denda. Kalau kena kartu kuning tuh ada biayanya. Karena di bola kita di tahap SMA. Dua-dua kribo anjing, gua catok lu berdua ya. Enggak gini. Kalau Rambut kok keriting. Lurus dong di rambut lu. universitas, di kampus, di SMA gitu, kan sudah terjadi judi-judi kayak gitu. Makanya itu sudah diberantas. Makanya pas liga profesional Nggak ada lagi. makin parah. Kemarin saya baru lihat tuh yang nonjok. Yang ludah, Tendang. Enggak, dia nonjok. gitu. Yang salah kelas ya? Hah? Harusnya ikutan MMA tapi ikutan bola ya? Iya. Ikutan MMA terlalu takut, ikutan bola pengen mukul. Iya. Ikutan bola nggak tersalurkan bakatnya di MMA. Tapi emang kalau gue lihat kayaknya, makanya gue tadi berani minum juga karena kayaknya kita butuh atlet-atlet yang kita bisa terima kalau emang hidup dia seperti itu gitu. Kayak Iya, jangan berekspektasi, maksudnya Atlet tuh orang suci gitu ya. Iya. gitu. Walaupun sebenarnya memang kayak atlet adalah tidak wajar kalau dia misalkan merokok Ya. gitu. Presentasi ini kita ya di Iya. di Indonesia. Atlet yang sukses tuh 1 berbanding ribu-ribu. iya betul. Gitu, emang susah. Lu Iya. satu angkatan latihan bola ada 300 orang yang jadi itu paling 2 atau 3 orang. Betul. Gitu. Tapi gua ngerasa gua adalah orang yang mensupport atlet gitu dari Kenapa? karena ketika waktu itu gue pernah lagi di sebuah klub di Jogja, gue ketemu My Trip My Adventure. betul. Kamu dia macam-macam Vinci. Yang host itu dulu Setelah Setelah main bola. Oh. Terus yang gue lakukan pertama adalah ini bro, weh anjay, karena dia nyapa gue duluan. Ini anak sastra ya, yang terkenal basketnya jago itu gitu. Terus gue bilang kayak, iya bang gitu, sini gue traktir minum. Nggak, kayak saat gue ketemu sama atlet di klub, itu gue seneng. Karena gue ngerasa kayak gue jadi bagian dari having fun-nya dia gitu. Gue kadang-kadang tuh kalau ngeliat atlet yang lagi joget atau gimana tuh kayak, iya kayak berat banget masalahnya gitu. Dia kayak seneng banget. Tapi ya. gua akan lebih salut ketika ketemu atlet misalnya tuh di klub. Tapi pas lihat mainnya tandingnya bagus. Tetap jago. Bagus, iya. Gue salut, wah ini orang berarti emang. Karena Dan ada juga kan atlet yang masuklah ke dunia entertainment banyak ininya, tapi Mainnya pas main turun. jelek. Iya. Ada juga. Ada tuh
pemain bola. Nah, Berantem mulu kerjanya di klub. wah. Tapi emang pengawalnya banyak. Tapi atlet itu ngeliatin bini gua. Gua ngerasa banyak orang yang kurang paham soal bagaimana cara men-treat atlet dengan baik sih. Wah, kenapa tuh? Nemu di situ. Bintitan. Nemu di situ gua. Enggak, tuh? ditutup. Kenapa? Silau. Ada sinar matahari. Iya. Habis lasik. Nah, kadang-kadang gue suka kesian sama beberapa atlet yang emang sepenuh hati pengen ngebela. Anjing. Kenapa tiba-tiba itu ada di tengah? Cahyana. Ada sasaran tembak. Ada. Cahyana. Saya ini ceritanya. Nah, jadi udah sini aja deh. Sini ganggu nggak kalau di sini? Enggak. Jadi kadang-kadang ada beberapa atlet lagi atlet dari daerah gitu yang pengen banget membela daerahnya, terus masuk di klub, terus kayak bayarannya kurang juga nggak apa-apa, yang penting Emang dia suka sama olahraga. emang dia suka passionate, Emang bahkan ingin negara ini. iya, bahkan gue pernah denger gajinya di bawah 1 juta lang per bulan. Masa anjing? Iya, 800.000. Terus gue bilang, lah hidupnya gimana? Tinggalnya di mana? Di mes. Jadi dia di brainwash-nya adalah orang-orang atlet yang dari daerah ini tuh di brainwash-nya, ayo kamu bisa membuat bangga daerah ini gitu. Walaupun kamu berkekurangan, tapi dengan tekad yang kuat, saya yakin kamu pasti bakal gini bla bla bla. Padahal dari atas 10 juta tuh gajinya. Iya. Sampai ke bawah 200.000. Asli. 800. Terus lu bayangin, nih orang udah mah latihan mulu karena dia boleh ke fasilitas latihan apa segala macam bla 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 bla, udah sampai di tahap kayak dia overtrain gitu, capek gitu segala macam. Terus yang pemain bintangnya itu tiap malam tuh keluar party gitu. Terus gajinya juga puluhan gitu. Anak daerah ikut party kalau hari ini kan ganggu sendiri tuh baru buka. Bener. kan, Lu mau ikut nggak? Jangan deh, ntar norak lagi gitu gitu ya. Iya gitu. Sama biasa pengusaha kan. Atlet kan kalau udah terkenal gaulnya pengusaha ya kan. Ya, udah ajak aja kali. Lah, buat apa? Buat bawa-bawa barang. Gitu-gitu. Tapi ya. teman gua ada tuh yang pernah skillnya jago. Bukan putra daerah sih, maksudnya anak daerah situ. Iya. Skillnya bagus, jago. Tapi yang dipilih yang putra daerah yang skillnya pas-pasan. Tapi Karena putra dia daerah. anaknya somebody. Somebody that I used to know. Iya. Somebody that I used to know. Somebody. Anaknya seseorang. Semua orang juga anaknya seseorang sih. Betul. Pasti. Ya, maksudnya anaknya seorang yang menjabat Menjabat di jabatan penting pemerintahan. di Jadi, Nggak usah. Jadi teman gua nggak kepilih gitu. Sama Ya. kayak misalnya kita lihat sekarang. gubernur. Enggak, nggak. Bukan kepilih, nggak ada gubernur kepilih. Tukang sapu balai kota bapaknya. Sama ada kita lihat gini. Yang paling gampang sering dan dilihat adalah sepak bola. Perasaan dulu jago. Sekarang kalau lawan timnas menang tipis, gitu. Jarang lah menang gedenya ada. Iya. Terus negara-negara yang dulu kayak gampang dikalahin kok sekarang Laos, susah dikalahin. Iya. Laos, Kamboja. Bukan lah. Burma, Kamboja Myanmar. Birma. Iya Myanmar. Kalau Burma Dragon Ball. Kalau Laos kan juga gampang dulu kan? Bakak Lau-Lau. Apa tuh? Nama daerah. Gue bilangin Butros Gali lu ya. Tapi ada itu, gue lagi nonton si Bolang, halo aku Bolang dari Bakak Lau-Lau. Wah, nama daerah di mana tuh Bakak Lau-Lau? Iya, terus gue lihat ini mah bukan mereka yang tambah jago. Iya. Kitanya emang yang mundur. Iya, betul. Liganya nggak jelas. Betul. Jadi ya timnas juga yang keluar hasilnya juga ya gitu. Yang paling kasihan sih sebenarnya basket sih. Jadi kayak basket udah sampai di tahap kayak kemarin Asian Games bagus hasilnya. Kemarin waktu di beberapa pertandingan internasional yang di Asia Tenggara juga hasilnya bagus. Di NBA juga. Nggak nggak nyampe situ kita. Nggak apa-apa. Nggak. NBA N-nya bukan NKRI. Bukan. NBA N-nya bukan nganjuk. Aduh. Ngantuk. Bagus, bener. Semenjak dari tema Indonesia, bilang udahlah basket nggak usah ada ininya lagi. Karma tahu itu anak basket. Kenapa? Dari SD sampai kuliah basket tuh olahraga yang cewek-cewek. Ya. Gitu. Kalau bola tuh nggak ada yang nonton, nggak ada. Sekarang kalau di dunia nyata profesional mah Basket. nggak Ya. ditonton. Di Tapi Indonesia yang lebih bola. fame-nya bola. Tapi ya kalau basket Indonesia sih enaknya ya kalau pulang, misalkan lu pendukung CLS, gue pendukung Satria Muda, lu pendukung Pelita Jaya, pulang nih, ketemu lu gitu. Oh, nggak Iya. saling musuh-musuhan. Iya, kalau ketemu gitu, udah gak ada apa-apa. Kayak misalkan ada main games di luar arena.
ada tempat buat nge-shoot gitu. Ya. Ikutan main gitu. Padahal satu pakai baju CLS, satu pakai baju Satria Muda gitu. Nggak ada di luar tuh ngeliatin, plat nomornya plat. Nggak ada, Jakarta nih. nggak ada. Gue pakai baju aspak. Hah. Texmaco. Andi Batam. Waduh, Andi Batam ya jago Texmaco, cuy. aspak Texmaco. Iya. Dulu Texmaco. Oh, Kalau iya. nggak pakai baju Garuda. Kalau gue dulu waktu zaman Oh tahu gua pakai kaos Nggak tahu dia. Mario Wusang. Oh iya, aspak juga sih. Oh iya, aspak juga. Ya tahu betul. dong. Aspak juga sih. Aspak kan asal tepak. Enggak, kan ini 3 orang ada 3 nih. Kalau mau yang asal tebak, Gini, kenapa gua doang yang ditepak? Gua paling deket ke lu. Dia paling deket ke lu. Tapi dia mukul di sini, nggak di sini. Berarti bukan Kan karena nipu. jarak dong. Kan nipu Iya, gini. variasi. Itu nipu. Tadi nipu. Nggak jadi dulu. Nggak sempet- jadi. Jadi dulu gue Nah, gitu dong. sempet gue suka sama Faisal J Ahmad karena dia sombong tapi jago. Jadi dulu gayanya tuh tengil banget cuy. Kok di lapangan bawah, semuanya di penonton digini sama dia. Tapi 3 point masuk mulu, ngedrive masuk begitu. Jadi Emang kesel. tuh anak PD-nya tinggi. Iya, tapi Tapi ada skillnya skillnya ada. ada. Iya, PD-nya tinggi skillnya. Cuman mungkin kalau misalnya di zaman sekarang ada banyak orang yang bilang kayak zaman Susi Santi nggak ada tuh atlet yang mabuk-mabukan, di zaman ini nggak ada tuh atlet yang gini-gini karena belum ada Instastory. Gue tuh suka kesel tahu sama orang-orang yang mengingatkan zaman dulu aja atlet nggak gini, zaman atlet tuh itu tuh tai. Itu maksud gue kayak karena di zaman dulu tuh taruhlah Michael Jordan suka main judi, suka ke Las Vegas, tapi media nutupin itu karena wah jangan sampai nih image dia terluka karena ini jagoan kita nih gitu. Cuma kalau zaman dulu ada Lambe Tura pasti udah divideoin tuh. Iya, udah pasti tuh. Michael Jordan main judi. Pasti komen-komen, botak tolol dapat cincin doang tapi main judi gitu. Komentar udah kebaca dah udah gitu. Maksudnya karena zaman dulu orang-orang yang berpengaruh itu dilindungi media, jadinya lu baru taunya di Netflix dokumenter 20 tahun kemudian begini. Ternyata sama aja. Ya jadi kalau bisa yang kita hargailah atlet gitu. Dia Betul, capek latihan, betul. dia juga manusia, butuh Betul. refreshing. Tuh dia nggak ngutang apa-apa ke lu, nggak harus betul. dia. Ya apresiasi kalaupun kalah ya udah namanya pertandingan, masa mau menang dua-duanya? Nggak bisa. Iya. Kadang-kadang juga Bisa sih ada yang menang dua-duanya. Ada tuh kemarin. Iya. Pon. Bela diri. Oh iya. Cabang bela diri. Cabang bela diri. cuman kadang-kadang lu mungkin gak paham, gak sadar kalau misalnya beberapa atlet yang ternyata lu kata-katain itu udah ngelewatin namanya duitnya dipotong, disunat dari yang seharusnya dia dapet, terus dia masih bertahan di situ, terus kayak orang tuanya sakit dia juga harus dia latihan dalam keadaan kelaparan, dia sebenarnya bisa ngekos cuman harus tinggal di mes karena duitnya kepake buat keluarganya gitu. Lu tuh harus paham kalau sebenarnya banyak atlet di luar sana yang berkorban demi hal yang dia suka, terus pada akhirnya karena dia salah tackle, salah ini harusnya masuk tapi nggak masuk, lu kata-katain itu sih menurut gua nggak adil sih. Tapi ada emang kalanya pemain ini kebangetan jeleknya. Memang ada. Kebangetan banget Memang gitu. ada. Kebangetan jeleknya Ya, gitu ya. kayak anjing ini kebangetan gitu Nggak, jeleknya. kadang-kadang gue tuh kalau ngelihat orang-orang yang komentarin atlet gitu ya, kayak tolol banget tuh hari ini, tolol banget kayak anjing, lu juga pernah anjing dimarahin bos lu gara-gara typo, gara-gara ngasih dokumen tapi nggak ngasih salam pembuka, perlu ngasih laporan tapi nggak pakai tanggal lah apa segala macam, lu pasti pernah dia omelin gitu. Nah buat sayangnya buat atlet itu Ditonton banyak orang. ditonton banyak orang. Langsung kelihatan performnya itu memang dilihat Betul. orang gitu. Lu salah ngetik buat laporan ke bos nih, set typo, emang ada replaynya? Just, gak ada anjing. Replay lu salah typo gitu, salah kirim atau nggak belum ngabarin, telat segala macam, emang ada replaynya? Nggak ada. Tapi gue ngerasa kayak, lu ngerasanya kayak atlet tuh harus sempurna, nggak pernah salah, harus tiap kali ada acara yang kaitannya dengan sosial, kayaknya lu seneng banget lihat atlet tuh kayak iya gitu. Tapi di sisi lain ketika dia sedang menikmati dirinya sendiri, yang mungkin dia juga sembunyi-sembunyi karena tidak ingin menyakiti hati lu gitu. Tapi kalau sampai itu keluar beritanya ya udah maklumin aja gitu. Sama sih yang sering ada di meme tuh kayak pemain balet. Ya. Penari balet. Ya kan lihat tariannya kan indah. Iya. Padahal kakinya udah berdarah-berdarah. Yang tubuhnya hancur. Iya, Udah di tubuhnya hancur. plaster-plaster Iya. lah, segala macam. Kelihatannya Iya. sih kan ini dia nggak tahu apa yang udah dilaluin Iya. dia. Ya. Nah atlet tuh kebanyakan kayak gitu dan Bisa balet atlet kebanyakan. bisa pas karaoke balet you go, I will never know. Balet itu pasti lagunya itu. Kan dia habis tanding juga balet dong ke rumah.
Balik. Sama storytelling sih Bang Bor. Ya mulai sekarang apresiasi lah atlet. Betul. Iya. Bukan yang mau memudahkan atau memaklumi mereka, tapi kita apresiasi lah. Betul, betul. Ya kita bisa mengapresiasi kayak kita kalau lihat atlet luar negeri nih, kita tuh bisa lihat namanya dia, tanggal lahir, keluarganya dia, anaknya, plus penghasilannya. Kalau lu lihat di internet tuh bisa tuh. Ada ya? Kelihatan Net semuanya. worth-nya berapa. Net worth-nya Ya, berapa asetnya. gitu. Asetnya berapa. Sedangkan di sini tuh kayaknya semuanya atlet tuh kalau kaya harus sembunyi-sembunyi gitu. Karena kalau misalnya atlet sampai kelihatan dia punya uang kan kayak, ayo dong bang, Ya kayak yang itu kita bantu ini. atlet bulu tangkis kemarin lah. Sedih. Wah, ketahuan tuh ya. Hadiah-hadiahnya kan dijembreng-jembrengin. Yang dari brand ini, dari brand ini, dari brand ini. Itu kan kesian ya, maksudnya taruhlah siapa yang kemarin juara tuh yang cewek berdua? Grecia Poli sama Apriani. Apriani. Apriani, kayak bayar parkir nih. Ya cuma ada di kantong 5.000 nih. Tukang parkirnya. Jailah. Masa yang dapat medali emas sama kayak yang bayar orang tetangga sih. Itu Iya, dia kan 5.000 ngebanggain Indonesia. Kemarin dapat dari juara ke-99 tuh. Kemarin dapat dari sini-sini. Masa goceng? Kalau dia bayar parkir kan begitu. Cah, begitu. Kalau bayar GoFood. Ini bang, pas ya uangnya. Cah, juara doang. Juara di bulu tangkis tapi nggak juara di hati gua mah percuma. Juara Gitu. doang, ngasih tips kagak. Nah betul. Jadi kan nggak enak kan, maksudnya kayak ketika kita tahu, makanya kalau misalnya kita lihat atlet-atlet luar negeri itu, ketika punya rumah tuh emang barikadenya tebel gitu, biar orang-orang awam kayak gitu tuh nggak ngomong-ngomong begitu ke dia kan, Nggak dia bacot. nggak bacot gitu. Sedangkan banyak atlet yang masih yang hidupnya ngontrak, ngekos gitu. Masih harus kerja yang lain juga. Iya, biar dapat duit. baru dapat duit sedikit mengharumkan ini segala macam, yang minjem duit banyak. Kamu tahu nggak, kamu tuh kecilnya dulu, emang udah bakat bulu tangkis. Om udah lihat gitu. Tapi gini, om tuh sakit ininya harus diperiksa ke dokter gitu. Biar mampu saja om. Nah, kalau gua mah begitu. Pukul pakai raket. Rusak dong raketnya. Maka raketnya mahal. Bener, dipukul pakai tiang net. Abis itu pas dicemes ini, set, ada replaynya. Ya, di challenge sama itunya. Pas dicemes, Smash. Wah, gampang banget tuh. Mengapa hatiku cenat. itu dia tadi, gue tadi mau nyanyi, cuman liriknya tiba-tiba hilang. Berat banget jadi atlet ya maksudnya. Pertama, kalaupun cedera dibuang orang lupa. Orang Gagal abis bersinar. bersinar, orang cedera abis itu comeback, orang nggak tahu cederanya, taunya pemain bagus nih, dia tapi nggak tahu cederanya. Tapi ada Cederanya juga gimana. kan yang positifnya dia sampai pensiun tiba-tiba diangkat jadi PNS ada. Itu banyak. Ada ya benar. Itu penghargaan ya udah, Jadi lu masuk PNS. jadi PNS aja gitu. Atau akhirnya penghargaan. bisa punya sekolah. Ya bikin yang olahraga dia apa terus dia bikin Iya, sekolahnya sekolahnya. akademi. Atau enggak biasanya formalitas lu keterima kerja di mana padahal kerjaan lu ngelatih basket. Bisa. Itu kan ada juga beberapa yang memang mengapresiasi karena Betul. keberhasilannya diapresiasi. Makanya juga. jangan salahin mereka kalau mereka misalnya jadi pelatih di luar negeri. Betul. Ya kalau itu bisa Ditarik bikin sama hidup, orang luar negeri iya. ya. Kenapa sih udah tahu Nggak punya- nasionalis. memperjuangkan rakyat kita biar maju segala macam. Enggak, rakyatnya juga nggak mau maju Iya benar. gitu. Ngebiayain hidupnya enggak Rakyatnya apa enggak. mungkin nggak mau maju. Iya, Pengurusnya tidak bisa maju. betul. Wah. 5 juta turun 3 Ya, juta. coba hal turun. sesederhana apa yang bisa bikin pelatihnya dia tuh mantan pemain timnas negeri A, tiba-tiba dia ngelatih negeri J. Ya. Ya apa Iya. coba? Berarti kan ada yang salah dari si A Betul. ini gitu. Iya, Kebanyakan atlet ingin menjadi posisinya ada di statusnya di dalam sebuah klub itu sistem karena dia sudah tahu, di sini lebih cuan. Ya, Karena dia mah realistis aja pasti. Iya, karena dia pernah dapat hasil sunatan. Bener. kalau enggak balik lagi ke historinya. Ya. Balik lagi ke historinya adalah memang ada background historinya dia. Di sini udah tahu gue penyakitnya. Ya. Nggak fair, nggak. Ya. Dan terlebih basicnya adalah apa? Apresiasi, Betul. menghargai. Betul. Selama Kalau di sini nggak dihargain gue, anjing gue menang ini Iya, apa iya. hargainnya gitu doang. Udah yang penting dia posting Instagram selamat tapi fotonya dia doang, nggak ada foto atletnya. kayak apa ya? Misalkan kayak kita lihat NBA gitu, ada Shaquille O'Neal, ada siapa gitu, orang-orang yang dulunya pernah
berjasa buat NBA gitu. Terus tiba-tiba dimasukin jadi sportcasternya. Terus ini buat jadi Komentarin. bagian komentator, jadi Sama siapa reporter. dia? Yang suka berantem mulu? Yang gagal, ya bisa Charles dibilang- Barkley. Charles Barkley. Charles Barkley sama si siapa? Jet sama adalah tuh berempat tuh. Itu kan dulunya Tony Kukoc, tau nggak bro? Tony Kukoc. Tahu Kukoc. ya Iya, betul. Tony Orang Kukoc. Kroasia kan? Betul. Kalau gue lihat kadang-kadang yang dipanggil buat jadi bagian dari sebuah organisasinya dari olahraga itu kayak orang-orang terkenalnya aja, jadi ikonnya. Tapi kayak kurang memberdayakan mantan-mantan atlet yang Karena atlet juga pas mau diberdayakan, ya gue tau lah celahnya gitu. bukan gue tuh celahnya. Ah, busuk mau nih. diberdayakan, gue paling jadi boneka lu doang. Ya. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Ya. Ada yang kayak begitu. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya video ini. Wes, lu merasa bisa membawa perubahan? Enggak. Kan mudah-mudahan harapan. Nggak akan berubah, nggak. Karena percaya nggak percaya memang banyak orang yang kayaknya nunggu orang ngomongin ini sih. Ya semoga aja lah di masa depan Iya ya. ada mobil terbang. Itu sih harapan gue di masa depan sih. Gue nggak ada hubungan sama olahraga, emang harapin aja ada. Tapi yang makainya atlet. Oh iya benar. Betul. Ya semoga juga gue berharap sih atlet di masa depan sih kayak Udah tua sih, atlet di masa depan sih betul, udah tua jadi. betul. Nggak ada lagi maksudnya di 40 tahun ke depan yang kayak lihat atlet ini dulu mendapatkan mengharumkan nama Indonesia tapi sekarang hidupnya Nah, kayak jadi tukang beca, Ya. terus kayak lu tahu rumahnya tuh kayak bedeng gitu terus kayak cuma ngegantungin medalinya tuh kayak di tempat ngasal gitu kayak ya semoga sih 40 tahun ke depan nggak ada lagi atlet yang kayak gitu Ya, gitu. tapi balik lagi tuh. Dasarnya dua. Apresiasi, dan pengelolaan yang baik. Betul. Ya fair Apresiasi aja sih, gitu. ya betul. Aturannya yang fair gitu. Ya kalau memang lu jago Ya. lu masuk, kalau lu nggak jago nggak masuk, bukan. Ya. Lu nggak jago tapi lu siapa atau siapa jadi lu masuk. Jangan lah. Tapi misalkan buat ya misalnya buat orang-orang yang mungkin ngerasa selalu kalah dengan link darah daging atau link orang dalam, tapi emang itu emang nggak bakal bisa dirubah sih. Bakalan terus ada orang-orang kayak gitu. Mau lu omongin kayak gimana pun lu nggak bakal bisa ngegeser dia gitu. Yang ada ya lu pindah klub, lu pindah lingkungan, lu Iya. pindah tempat gitu. Udah. Makanya ntar kalau misalkan nanti di kemudian hari 10 tahun 15 tahun lagi lu kan udah Iya. ngerasain yang kayak begitu, terus tiba-tiba lu entah gimana jalannya lu masuklah di federasi olahraga itu, lu Iya. jadi pengurus. Nah, Iya. lu terapkanlah peraturan yang benar, peraturan yang jelas gitu. Jangan ada karena unsur kedekatan, unsur kenalan. Sorry, gue udah banyak sakit hati ketika gue dicadangin, gue udah banyak sakit hati, gue latihan tapi yang starter malah teman gue yang doyan ngewe, yang suka mabok, yang suka tiap hari party, pemanasan juga nggak pernah, tapi dia poin paling banyak, gue sakit hati, gue pengen ngambil uangnya aja, sorry. Susah ya, mindset bro. mindset. Nggak bisa diajak maju. Tipe-tipe orang yang pengen monopoli. Tuh lihat. Ya, latihan aja masuk. Pas tanding boro, airball, gitu. Nggak ada suaranya. Hah? Nggak akan sukses. Nggak akan jadi apa-apa dia. Dah, Mau mana? kecewa gua lihat dia main. Lu bawa aja deh nih. Hah? Udah mabok. Masih banyak loh. Masih banyak. Oh, udah lu bagi-bagi mana anak panitia. Boleh juga nih buat penutupan panitia. Oke.